Halo teman-teman semua, pasti sudah tidak asing dengan keberadaan uang. Berapapun itu nominalnya, uang telah menjadi alat dalam sistem transaksi jual beli yang dilakukan antar manusia. Seseorang tidak mungkin mendapatkan uang dari usahanya sendiri saja, sebab manusia adalah makhluk sosial. Maka dalam memperoleh uang pun juga diiringi dengan interaksi sosial bersama manusia lain. Ngomong-ngomong soal uang, kalian tahu tidak? Pada masa awal, orang-orang dahulu menggunakan sistem barter untuk proses transaksi jual beli. Barter adalah sistem transaksi yang pertama kali digunakan para manusia, sebab zaman dahulu manusia belum mengenal apa itu uang. Sistem transaksi barter ini berupa pertukaran antara barang dengan barang, jasa dengan jasa, barang dengan jasa, maupun jasa dengan barang. Syarat utama dari barter sendiri adalah pelaksanaan barter harus ada orang yang saling menukar barang atau jasa dan mereka harus saling membutuhkan. Namun, seiring perjalanannya sistem barter justru menemui berbagai kendala, seperti 1. Sulit menentukan kadar atau standar nilai tukar. Yang kedua, sulit dalam berinteraksi. Yang ketiga, alat tukar sulit dibawa-bawa. Yang keempat, sulit menyimpan barang. Dan untuk mengatasi kelemahan dari barter, masuklah kita ke masa uang barang atau uang komoditas. Muncul beberapa pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda tersebut biasanya adalah benda yang dapat diterima oleh umum, memiliki nilai tinggi, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer. Contohnya, garam, emas, kulit hewan, batu-batuan berharga, logam, kulit pohon, hingga kerang yang memiliki bentuk-bentuk yang indah. Meskipun pemikiran ini tergolong lebih maju daripada sistem barter, tetap saja terdapat kelemahan yang menjadikan masa uang barang ini semakin lama semakin berganti. Beberapa permasalahan yang muncul dari penggunaan uang barang ini adalah: pertama, hanya berlaku di daerah tertentu saja. Yang kedua, mudah rusak dan tidak tahan lama. Yang ketiga, sulit dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Karena terdapat kelemahan menggunakan uang barang tersebut, muncullah ide baru lagi menciptakan uang logam. Logam dipilih karena awet, memiliki nilai tukar lebih tinggi, tidak mudah rusak, mudah dibawa, dan mudah dipecah tanpa mengurangi nilai tukar. Pada era ini, logam yang dipakai adalah logam emas dan perak. Di Indonesia sendiri, zaman uang logam terjadi sebelum kemerdekaan. Uang logam pertama kali di Indonesia dibuat pada masa dinasti Syailendra, Kerajaan Mataram, pada abad ke-9 sampai 12. Selain koin, masyarakat dahulu juga menggunakan manik-manik yang diproduksi oleh Kerajaan Sriwijaya sebagai alat tukar. Selain Kerajaan Sriwijaya dan Mataram, Kerajaan Samudrawasai mengeluarkan mata uang seperti dirham, dan Kerajaan Jambi mengeluarkan uang bertuliskan bahasa Arab. Setelah masa uang logam di zaman kerajaan berakhir, tibalah masa uang kertas pada masa kolonial Belanda. The Java's Bank atau disingkat DJB didirikan dan menjadi bank sentral di Indonesia. DJB mengeluarkan uang kertas yang menjadi alat tukar utama. Uang kertas DJB dan uang kertas dari pemerintah Hindia Belanda yang digunakan di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia menerbitkan Uang Republik Indonesia atau disingkat ORI pada 1946 sebagai mata uang resmi pertama.
ori kemudian digantikan oleh rupiah pada 1949. Rupiah adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia yang bentuk mata uangnya termasuk uang koin dan uang kertas. Kata rupiah berasal dari kata supya dalam bahasa Sanskerta yang berarti kekayaan atau kemakmuran. Setelah kita semua telah mengetahui masa-masa uang, sekarang kita masuk ke masa uang digital. Uang digital adalah representasi dari mata uang yang tersimpan dan digunakan secara digital, bukan dalam bentuk fisik seperti uang kertas atau koin. Ketidakadaan bentuk fisik berupa uang ini memungkinkan transaksi yang dilakukan secara instan melalui jaringan internet dan menghilangkan biaya-biaya yang terkait dengan pendistribusian uang kartal. Apa saja sih jenis uang digital? Mata uang digital meliputi mata uang kripto, mata uang virtual, dan mata uang digital bank sentral. Setelah tahu uang digital, kita beralih ke uang elektronik. Uang elektronik atau e-money adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu, seperti kartu dengan chip atau server aplikasi. Uang elektronik ini digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran tanpa menggunakan uang tunai. Uang elektronik resmi menjadi alat pembayaran di Indonesia sejak tahun 2009. Hal ini ditandai dengan terbitannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12 PBI/2009 tanggal 13 April 2009. E-money di Indonesia berkembang pesat karena didorong oleh Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT dan semakin banyak digunakan untuk transaksi transportasi. Uang elektronik meliputi GoPay, OVO, Link Aja, e-money Mandiri, dan Flash BCA. Menggunakan uang elektronik ini juga mempunyai beberapa manfaat, yaitu lebih praktis, lebih cepat, lebih aman, dan pelacakan transaksi bisa dilacak. Namun, di balik manfaat tadi, uang elektronik juga membawa resiko, yaitu ketidakamanan atau peretasan, terganggunya teknologi, sisa saldo yang tidak dapat diuangkan kembali.